hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang merayakan ulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah menjadi penjala manusia. Sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Go Kelas Niroha Doau. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami puji Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan kami anugerah dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini melalui Roh Kudus-Mu, Engkau mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu untuk datang beribadah kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang pimpin kami, supaya hati pikiran kami tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Dan pimpin kami supaya kami menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia mengikut Tuhan. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Masuki Gerbangnya. Musik. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah ke-6 dan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu hidup mereka. Semua adik-adik lipat tangan, kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji, memuliakan Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Aku Istimewa. Musik. Bukan
adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan April, yaitu dari Yesaya 42 ayat 6. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Marilah Bergembira. Musik. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Adik-adik yang baik, semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Odak Danak Somba de Batata. Musik. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, apa kabar? Ya, luar biasa ya tentunya kabar kita semuanya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dahulu ya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik semuanya yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, hari ini firman Tuhan tertulis di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Amang bacakan untuk kita semua ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik
ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ya Simon Petrus adalah nelayan yang sehari-hari menangkap ikan. Tentu dia paham ya, pada jam berapa dan di lokasi mana jala harus ditebar agar mendapatkan ikan. Nah, ketika itu Yesus adalah guru keliling yang memiliki keterampilan sebagai tukang kayu. Nah, kisah itu menarik karena seorang tukang kayu menasehati seorang nelayan tentang cara menangkap ikan, ya kan? Nah, dan ternyata si nelayan itu percaya dan menurutinya, sebagaimana tertulis bahwa Yesus yang menyarankan Simon agar bertolak ke tempat yang dalam untuk menebarkan jala di situ, di Lukas 5 ayat 4. Kalau kita pikir-pikir ya, perkataan Yesus ini bukan sekedar tips yang luar biasa yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya ya oleh Simon. Nah, logikanya nelayan lebih paham ya tempat di mana dia harus menjala, bahkan harus menebarkan jalannya ya. Namun melalui peristiwa ini kita perlu meneladani ya tentang kerendah hatian Simon, yaitu dia taat untuk menuruti ini perkataan Yesus dibandingkan dengan mengandalkan pengetahuannya, pengalamannya, keahliannya sebagai nelayan. Nah, sepanjang malam ini Simon Petrus dan timnya ini nggak berhasil menangkap ikan. Mereka sudah lelah ternyata. Nah, di tengah kelelahan mereka, Tuhan Yesus menyuruh nih menyebarkan jalannya kembali ke suatu tempat yang dalam. Mendengar apa kata Yesus mungkin dia setengah hati ya menanggapinya mungkin ya. Antara percaya dan tidak percaya dan kurang bergairah mungkin ya. Tapi Petrus mau mencobanya juga. Mungkin Petrus berpikir kayak gini ya coba aja lah, siapa tahu nanti berhasil. Nah, mungkin itu ya pendapat Petrus. Nah, yang menariknya dari respon Petrus, sikap Petrus ini adalah ketika dia berkata, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, akhirnya betul, Simon Petrus dengan orang-orangnya sungguh berhasil menangkap banyak ikan. Sampai-sampai jala mereka koyak. Mungkin melalui koyaknya jala itu ada ikan yang terlepas ya. Nah, mereka malah minta bantuan ke perahu lain untuk menolong dan hampir tenggelam perahu mereka itu saking banyaknya ikan tangkapan mereka. Ini luar biasa ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memerintahkan Simon Petrus ini untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dari Danau Galilea untuk menyuruhnya menyebarkan jalannya. Padahal ya semalam-malaman ia dan teman-temannya sudah ke tempat itu dan mereka tidak menangkap apa-apa. Apalagi ketika hari sudah siang di tempat yang sama, dipastikan sudah tidak ada lagi ikan ya. Karena biasanya kan nelayan kan pada malam hari ya. Nah, Simon Petrus tetap taat nih. Meski berargumentasi atau memberikan pendapatnya atau memberikan alasannya. Setelah mereka melakukan itu justru terjadi kebalikannya dari kejadian yang semalam ketika mereka menjala ikan. Mereka mendapatkan sejumlah ikan besar loh adik-adik sampai jalannya koyak. Nah, peristiwa inilah terjadi di awal pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, setelah kematian dan kebangkitannya terjadi lagi peristiwa yang mirip. Simon Petrus dan teman-temannya kembali menjadi penjala ikan. Nah, mereka semalam-malaman tidak mendapatkan ikan. Namun ketika mulai siang, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk menebarkan jala mereka. Nah, disinilah tidak ada argumentasi lagi dari Simon Petrus seperti dahulunya. Dan mereka pun mendapatkan begitu banyak ikan sampai mereka tidak dapat menarik jala mereka. Nah, ketaatan kita harus mengalami progresif sejalan dengan bertambahnya pengenalan kita akan Tuhan, akan Dia. Itulah pertumbuhan iman yang benar. Yesus memang bukan nelayan. Keahlian menangkap ikannya pasti tidak saleh Simon
karena setiap hari pekerjaannya menangkap ikan. Tetapi ia tetap taat loh melakukan perintah Yesus. Dan ketika Simon melakukannya, ia menangkap sejumlah ikan yang besar sehingga jalannya mulai koyak dan perahunya hampir tenggelam. Nah, keahlian dan kepandaian Simon ini tidak menjamin loh dia mendapatkan ikan. Tetapi ketika ia taat melakukan perintah Tuhan Yesus, walau mungkin tidak masuk akal dan Petrus melakukannya, ia mendapatkan ikan. Nah, kalau kita ingin hidup dalam kasih anugerah, hidup dalam berkat-berkat Allah dan berhasil menangkap ikan, nah berangkatlah ke tempat yang dalam dan tebarkan jala. Artinya kita harus taat melakukan semua perintah Tuhan walau itu tidak masuk akal. Kepintaran, kepandaian, keahlian itu bukanlah suatu jaminan untuk suatu keberhasilan, tetapi ketaatan kita kepada perintah Tuhan lah yang menjamin sesuatu itu berhasil dan sukses. Nah, mungkin kita memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman, dan hal itu mungkin apa kata Yesus seolah tak sejalan dengan apa yang kita tahu dan apa yang pernah kita alami. Tapi marilah kita taat kepada apa kata Tuhan Yesus dengan berkata kepada Simon Petrus, tetapi karena engkau menyuruhnya, lantas lakukanlah. Kan sederhana ya. Nah, karena itu marilah kita taati segala perintah Tuhan, maka kita akan memperoleh berkatnya yang berkelimpahan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, nah mengikuti itu berarti mengarahkan pandangan kita, berjalan ke depan. Dengan demikian kita pun meninggalkan yang di belakang kita. Dan mengapa kita bersedia melakukannya? Tentu ada alasannya. Yang pasti karena kita melihat kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang sekarang atau masa lalu. Nah, mengikuti Yesus itu berarti bersedia menyatukan diri dengannya, memahami visinya, bekerja bersama dia agar melalui kita berita anugerah semakin terdengar. Ada berbagai pandangan, panggilan Yesus untuk kita. Namun setiap panggilan itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjadikan diri kita menjadi penjala manusia serta menyelesaikan pekerjaannya. Oke, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau tebarkan pada saat ini bagi kami. Kami mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan pelajaran untuk taat sebagaimana Simon Petrus di balik kepintarannya sebagai nelayan, tapi dia taat kepada Tuhan karena Tuhan yang menyuruhnya walaupun itu tidak masuk akal. Biarlah Tuhan tambahkan hikmat, kecerdasan yang daripada Tuhan buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Begitu juga Tuhan untuk kesehatannya, untuk panjang umur, dan juga kami tidak lupa Tuhan mendoakan untuk orang tua, adik-adik sekolah minggu yang mendampingi, bahkan yang sedang bekerja sekalipun Tuhan. Kami percaya Tuhan melindungi mereka. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa pada saat ini, mendoakan adik-adik sekolah minggu yang dalam keadaan sakit. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesehatan dan sukacita yang daripadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu ya Allah. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semoga kau undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Pekerja Kristus yang Mulia. Musik. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, lala Yesus luar biasa. Syalala Dia Raja segala raja, syalala memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.